Saudara, jika beberapa waktu lalu sejumlah elit partai politik termasuk sosok-sosok yang akan diusung menjadi calon presiden sudah memanaskan mesin politik, dan saat ini kendaraan politik sudah bergerak dan mulai berlomba-lomba mencapai tujuan. Tujuan jangka pendek sebelum Pilpres 2024 dimulai, yakni menggait tokoh-tokoh potensial untuk disandingkan menjadi calon wakil presiden di Pilpres nanti, saudara. Dan yang kini tengah disorot yakni bakal calon wakil presiden yang kini tengah digodok PDI Perjuangan untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Sejumlah nama bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo diungkap Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani. Nama-nama itu antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Puan pun membocorkan kriteria seperti apa yang akan dipilih mendampingi Ganjar. Menurutnya, PDI Perjuangan akan memilih sosok yang sesuai dengan visi dan misi, bisa bekerja dengan Ganjar Pranowo, cinta tanah air, punya jiwa nasionalisme, serta punya rekam jejak yang bagus. Dan begitu nama-nama dimunculkan PDI Perjuangan, sejumlah tokoh tadi mulai bereaksi. Salah satunya saudara Sandiaga Uno. Saat bertemu bakal capres Ganjar Pranowo, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan itu mengaku memiliki kedekatan yang baik dengan Ganjar. Namun menurut Sandi, keputusan bakal capres dan cawapres ada di tangan pimpinan partai politik. Kita punya chemistry yang baik dan dalam minggu ini aja sudah hampir 3 kali bertemu, jadi hubungan kami memang baik, tapi keputusan capres-cawapres itu adalah di pimpinan partai politik. Tapi yang menarik dan jadi sorotan yakni langkah mengejutkan PD Perjuangan yang memunculkan sejumlah nama bakal cawapres dari luar lingkaran koalisi. Namanya yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang kita ketahui bersama sudah menjalin koalisi dengan Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto sebagai bakal capres yang diusung. Nah, banyak yang bertanya-tanya strategi dan peran apa yang sedang dimainkan PD Perjuangan. Apakah benar langkah ini untuk memecah suara lawan politik di Pilpres 2024? Cak Imin pun, sapaan akrab Muhaimin, menyatakan akhir dari teka-teki siapa yang akan berdampingan dengan siapa di Pilpres nanti, semua berserah pada takdir. Yang pertama hadir bersama kita Ketua Umum Gerindra Pak Haji Prabowo. Tepuk tangannya dahsyat penuh rasa cinta. Mohon maaf Mbak Puan, saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Hanya sebentar. Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Oke, lalu bagaimana respons Gerindra sebagai teman koalisi PKB menanggapi pernyataan takdir dari Cak Imin? Dan sejauh ini Gerindra menegaskan hubungan mereka dengan PKB berjalan baik. Gerindra pun memastikan tetap setia berkoalisi dengan PKB. Bahkan Gerindra mengklaim hingga kini Cak Imin masih kandidat terkuat bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Masih hangat dan masih saling mempercayai, saling menghargai. Baik pembicaraan antara Gerindra dengan PKB ataupun pembicaraan antara PKB dengan Gerindra. Apa itu? Yakni pembicaraan bahwa keduanya untuk saling bekerja sama membangun kerjasama politik 2024. Dan berkali-kali kami mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa adalah orang yang memegang posisi paling utama untuk mendampingi calon wakil presiden di Pak Prabowo Subianto. Kendati Gerindra menyatakan demikian, godaan-godaan politik ditambah anasir-anasir publik terus meluas, menginterpretasikan segala kemungkinan yang terjadi pada PKB. Publik menilai berbagai sinyal kedekatan Cak Imin dengan PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo sulit ditampik.
Mulai dari kedekatan mereka di peringatan Harlah ke-25 PKB hingga unggahan Ganjar Pranowo saat bertemu Cak Imin belum lama ini. Nah, pada unggahan di akun Instagram pribadinya saudara, Ganjar bahkan menuliskan keterangan foto. Biar energinya makin bertambah, Gus Imin ternyata memilih minuman berwarna merah. Kelakar Ganjar. Dari sinilah publik menafsirkan bisa saja koalisi PKB dengan Gerindra jelang Pilpres akan berubah. Kalau dilihat dari sisi ini, saya membacanya tentu saja proposal atau bargaining yang masih diharapkan oleh PKB adalah koalisi mana yang ingin atau berani menempatkan Gus Imin untuk menjadi cawapresnya. Oke, Sehingga ditahan di situ. Proposalnya tidak koalisi masih sangat terbuka. Dan tidak hanya Cak Imin, saudara, sosok yang dibidik PD Perjuangan berasal dari luar koalisi. Ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga masuk dalam radar PDI Perjuangan. Nah, saat ini seperti diketahui, Partai Demokrat merupakan mitra koalisi dari Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres. Jauh sebelum PD Perjuangan menunjukkan kedekatan dengan Cak Imin, AHY sudah lebih dulu dalam tanda kutip didekati PD Perjuangan. 18 Juni 2023 lalu, Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani bertemu saat dengan AHY di Komplek Gelora Bung Karno. Setelah masing-masing berolahraga di sana. Nah, pertemuan yang sederhana namun penuh simbol. Kendati memang saat ditanya soal kemungkinan bergabungnya dua partai politik ini di Pilpres, AHY menjawab pihaknya dan PDI Perjuangan sejauh ini menghormati komitmen koalisi masing-masing. Jadi dengan mengembrace itu artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa, kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras. Lalu bagaimana respons Anies Baswedan melihat nama AHY masuk dalam radar bakal cawapres Ganjar Pranowo? Dan saat ditanya hal ini, Anies mengaku tidak mempermasalahkan hal itu. Anies bahkan memastikan koalisi perubahan masih solid dan Demokrat masih berada dalam koalisi. Nama Pak AHY kan ditarik-tarik ke kubu lain, gimana Pak tanggapannya Pak? Enggak solid kok, menurut saya malah bagus. Jadi bagaimana teman-teman di Demokrat berkomunikasi dengan partai lain, tapi pilihan sikap itu tidak berubah. Ya. Di balik heboh-heboh gosip politik, siapa dipasangkan dengan siapa? Sebenarnya sebesar apa sih elektabilitas sejumlah tokoh yang digadang-gadang berpotensi jadi cawapres? Nah, saudara, berdasarkan survei terbaru yang dirilis lembaga survei indikator politik, nama Erick Thohir memiliki elektabilitas terbesar yakni 18,5%. Disusul dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas 16,9%, Sandiaga Uno dengan elektabilitas 11,8% dan Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas 11,4%. Nah, indikator politik juga membuat simulasi melalui survei sosok bakal capres dan cawapres jika disandingkan berdasarkan koalisi yang sudah terbentuk saat ini. Hasilnya, jika sosok Anies Baswedan dipasangkan dengan AHY, elektabilitasnya saat ini mencapai 22,1%. Lalu sosok Ganjar Pranowo jika dipasangkan dengan Erick Thohir, elektabilitasnya mencapai 37,6%. Nah, Prabowo Subianto jika dipasangkan dengan Cak Imin, elektabilitasnya mencapai 32,7%. Namun indikator politik juga mengungkap, saudara, elektabilitas bakal capres dan cawapres masih bergantung pada arah dukungan Presiden Jokowi. Kalau tren approval rating Presiden Jokowi masih tinggi, semua capres dan cawapres berlomba-lomba ingin mendapatkan berkahnya. Dan pada titik itu Pak Jokowi akan sangat menentukan siapa yang menjadi capres dan siapa yang menjadi cawapres. Dan jangan lupa sekali lagi, meskipun Pak Jokowi approval ratingnya turun sekalipun, karena pemilu diadakan pada saat beliau masih menjadi presiden, efeknya juga penting secara elektoral. Jadi lagi-lagi itu, nah
Kendati pendaftaran capres-cawapres tinggal menghitung bulan, dinamika koalisi partai politik masih dinamis dan masih sangat bisa dibongkar pasang. Belum lagi jika memang dukungan politik Jokowi masih berpengaruh dan ditunjukkan sang presiden kepada publik. Tapi sebaiknya memang para tokoh bakal capres dan cawapres ini tidak hanya berharap pada endorsement Jokowi, tapi juga mulai bisa beradu gagasan untuk meyakinkan publik bisa memimpin Indonesia.